Pertama-tama kita terima kasih dan saya sangat berterima kasih saya diundang pada kesempatan malam hari ini. Kita masih dalam suasana bulan Syawal pas. Untuk itu saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1445 Hijriah bagi semua yang merayakan. Bagi saudara-saudara kita yang beragama Islam, semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya pribadi dan atas nama keluarga besar Partai Gerindra mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wa faizin. Pasti saya banyak kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Juga bagi saudara-saudara kita yang umat Kristiani, kebetulan hari ini adalah juga hari besar bagi umat Kristiani, hari kenaikan Isa Al-Masih. Pas ini adalah tanggal 9 Mei 2024. Saya kira ini juga menggambarkan kemajemukan kita, Bhinneka Tunggal Ika kita, suasana sebagai keluarga besar Nusantara, kita saling menghormati dan saling menghargai. Saudara-saudara, tadi Pak Hatta mengatakan terima kasih kepada saya karena ini hari libur, tetap saya hadir dan saya jawab bagi seorang pejuang politik tidak ada hari libur. Tim inti saya mengatakan dalam kalender Pak Prabowo tidak ada warna merah, semuanya warna biru semuanya. Apalagi yang undang PAN. Waduh, ini berat sekali kalau tidak hadir aku, ya kan? Istilahnya bahwa kesetiaan harus dibalas dengan kesetiaan. Kesetiaan itu seperti oksigen. Semakin kita naik ke gunung yang tinggi, oksigennya semakin tipis. Hanya yang kuat akan sampai di puncak, dan begitu di puncak dia merasakan pentingnya oksigen. Saya merasakan pentingnya kesetiaan. Dan saya kira sejarah bangsa Indonesia adalah sejarah begitu sering pemimpin-pemimpin, pejuang-pejuang tidak didukung oleh kesetiaan. Tapi tidak ada masalah. Saya sangat terima kasih dengan kesetiaan PAN 15 tahun tanpa pamrih. Dalam setiap kita bergabung, PAN tidak pernah minta apapun, tidak pernah minta apa-apa. Ada satu kesamaan mungkin Gerindra dan PAN. Mungkin kita ini punya nilai-nilai yang aneh. Tidak pernah kita minta mahar dari siapapun. Justru yang minta mahar kepada kita sering yang paling tidak setia. Benar kan? Jadi Pak Daule ini memang doanya luar biasa itu. Jadi saya merasa sangat tenang, sangat bahagia di tengah suasana biru yang sejuk,
Saudara-saudara sekalian, untuk itulah saya pakai warna biru, karena warna biru muda ini yang kita pilih sebagai warna kampanye nasional kita. Saudara-saudara, hari ini menurut saya adalah hari yang baik. Kalau dilihat dari angka, boleh kita percaya, boleh tidak percaya, tapi kadang-kadang ada angka-angka tertentu yang muncul dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, saya mau cerita bahwa bagi saya angka 8 itu angka yang selalu muncul dalam kehidupan saya. Saya akan cerita sedikit. Boleh kan? Saya dibatasi nggak ini? Nggak dibatasi sambutan. Saya khawatir panitia negur-negur nanti. Soalnya kalau politisi dikasih podium sama mic itu bahaya sekali itu. Bisa nggak mau turun. Jadi saya cerita sedikit karena ini mungkin menarik. Jadi dalam hidup saya angka 8 ini muncul terus. Jadi suatu saat waktu saya masih kapten di tentara, kita diberi sandi. Nama kita diganti Sandi, ya. Nah, karena dulu mungkin tentara Indonesia banyak sekali orang Jawa, ya kan, kayaknya dominasi Jawa kan dulu tentara itu. Jadi nama Sandi selalu pakai bahasa Sanskerta, yang oleh orang luar Jawa dianggap bahasa Jawa, ya kan? Jadi coba kalau tiap komandannya orang Jawa kalau berangkat operasi namanya pasti dipakai operasi Parikesit atau operasi Arjuna atau operasi Pandawa. Sandi pun dipilih selalu nama-nama seperti itu, ya kan? Gatot Koco, Satuan Tugas Bima. Satu saat waktu saya kapten, komandan saya orang Batak, namanya Pak Luhut Panjaitan. Dia bilang, "Wah, apa ini? Tentara kok selalu pakai bahasa Jawa." Kita rubah sandi-sandi kita sekarang pakai angka. Siap, komandan, saya bilang. Karena saya komandan, sandi saya 09. Karena 9 angka tertinggi kan gitu. Kau wakil saya, kau 08. Siap. Dari kapten sampai jenderal, sampai pensiun, sampai jadi presiden terpilih, saya dipanggilnya 08 terus. Saya baru sadar, oh jangan-jangan ini mungkin ada sesuatu kekuatan yang beri saya angka 8, akhirnya saya jadi presiden ke-8. Kan begitu. Coba beliau bilang, "Wah, kau 07." Siapa tahu aku jadi presiden ke-7 kan. Tapi akhirnya saya terima, oh benar-benar. Jadi setelah saya jadi presiden ke-8, ya insya Allah ini Oktober, artinya saya bisa belajar dari presiden-presiden sebelum saya. Kan begitu. Sekarang saya merasa di belakang saya ini, ya kan, kekuatan besar, PAN terus setia. Tapi di balik itu, saya merasa ada 3 presiden yang mengendorse dan mendukung saya. Pertama tentunya, udahlah nggak usah malu-malu, Presiden Jokowi, ya kan? Apalagi, benar nggak? Nggak wajar itu, kenapa? Saya juga nggak pernah sembunyi, saya dulu lawan Jokowi, tapi sekarang saya bagian dari tim Jokowi dan saya didukung Jokowi. Mau apa, saudara-saudara kalian? Benar nggak? Udah nggak usah basa-basi lah, ya kan? Tapi saya juga didukung oleh Presiden ke-6, Pak SBY. Itu juga terang-terangan kan? Dan saya merasa saya juga didukung
oleh Presiden Gus Dur. Kan beliau endorse aku terus-menerus. Iya kan? Jadi beliau dukung saya dari langit, aku yakin. Beliau di belakang saya. Saya kira mungkin Pak Harto dukung saya juga ya kira-kira. Pak Presiden ya. Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik suatu partai. Tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan. Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain. Kan demikian. Jadi saya terima kasih. Itu angka 8. Ada angka lagi yang bagi saya muncul, yaitu angka 13. Kalau orang barat gak suka 13. Tapi saya menemukan bahwa angka 13 juga angka yang positif bagi saya. Saya mau cerita. Panitia boleh ya? Saya cerita. Jangan saya dilempar sepatu. Jadi saya waktu mau dilantik jadi komandan batalion 328, malam sebelumnya saya masuk kantor Danyon. Saya hitung foto di dinding. 1, 2, 3, ada 12 foto. Berarti komandan sebelum saya itu ada 12. Waduh, saya ini komandan ke-13. Saya agak down sedikit, karena saya banyak pendidikan di barat. Sempat kena cuci otak juga saya oleh barat itu. 13. Tapi kemudian saya hitung lagi. Batalion 328. 3 sama 25 tambah 8, 13. Jadi saya komandan batalion ke-13 dari batalion 13. 13 sama 13, 26. 2 sama 6, 8. Jadi saya moral naik, berarti saya berhasil sebagai Danyon. Nah itu 13 dan 8. Saudara-saudara sekalian, saya terpilih, insya Allah nanti dilantik sebagai Presiden ke-8. Saya menang, diumumkan oleh KPU. Coba lihat pengumuman KPU yang asli pada hari real count diumumkan. Saya menang dengan angka 58,58. 5 sama 8, 13. 5 sama 8, 13. 13 tambah 13, 26. 8 lagi. Dan saya dilantik tahun 2024. 2 sama 2 sama 4, 8 lagi. Insya Allah oleh undang-undang saya akan dilantik tanggal 20 Oktober tahun 2024. 20 Oktober 22 tambah 1 kan 3 tambah 8, 11. 11, 1 tambah 1, 2. Paslon nomor 2 menang, dilantik pada tanggal itu. Ini waduh, ini saya kok banyak sekali tanda-tanda gitu loh. Hari ini saya diundang. Hari ini tanggal 9. Iya kan? Bulan Mei. 9 tambah 5. Iya kan? 9 tambah 5, 14. 1 sama 4, 5. Tahun 2024. 5 tambah 8, 13. Jadi hari ini tanggal 13. Hari ini angkanya 13. Berarti ini angka baik
Luar biasa PAN. PAN kok bisa undang saya dengan tanggal ini? Berarti mungkin intelnya PAN luar biasa. Coba kenapa nggak diundang tanggal 10? Walaupun ini semacam apa ya, semacam kurang serius, tapi saya ingin sampaikan bahwa kadang-kadang di hidup ini memang kita tidak mengerti ada kekuatan yang di luar kekuatan manusia. Jadi saya terima kasih tadi segala kata-kata baik yang disampaikan oleh saudara-saudara sekalian kepada saya. Saya terus terang saja, sesungguhnya saya merasa kadang-kadang ucapan-ucapan itu terlalu baik bagi saya. Saya hanya manusia biasa, saya pribadi yang biasa, saya anak Indonesia yang biasa. Cita-cita saya sama dengan cita-cita yang ada di hati saudara-saudara sekalian. Hanya memang mungkin kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi saya diberi kesempatan oleh Yang Maha Kuasa. Benar yang dikatakan Pak Zul Hasan, sudah berkali-kali saya merasa saya sudah selesai di dunia ini. Masih diberi kesempatan, sehingga ya, saya menerima kesempatan-kesempatan itu sebagai sebuah peluang untuk berbuat yang terbaik bersama anak-anak Indonesia lainnya, bersama patriot-patriot yang lain, bersama-sama kita berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat kita. Itu yang ingin saya sampaikan. Hobi saya adalah belajar sejarah. Dari apa yang saya pelajari, dua hal penting dalam kebangkitan dalam suatu negara menjadi negara hebat. Ada dua hal yang saya melihat. Yang pertama tentunya adalah tadi kepemimpinan, leadership, ya. Pemimpin harus melihat, mengerti keadaan. Dengan mengerti keadaan, mengetahui bagaimana jalan untuk mengatasi kesulitan dalam keadaan itu. Dan setelah melihat, mengerti, mengetahui solusi untuk keluar dari kesulitan keadaan, teguh, berani untuk berjuang untuk membawa solusi terhadap keadaan yang sulit itu. Itu arti bagi saya leadership. Dari semua tingkat dan dari semua latar belakang. Pemimpin dibutuhkan di desa, di kecamatan, di kabupaten, di provinsi, di perusahaan-perusahaan, di kampus-kampus akademi, di pesantren, di semua organisasi. Ibarat keyakinan kita setelah kita pelajari sejarah, kalau pemimpinnya jelek, biasanya organisasinya jelek. Kalau pemimpinnya penakut, organisasi yang dipimpin penakut. Ini pelajaran paling dasar. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pemimpin sangat menentukan. Kalau pemimpin maling dan korupsi, semua anak buahnya akan lebih maling dan lebih korupsi. Ini pelajaran sejarah. Jadi PAN, saya kira instingnya kuat, instingnya tepat. Saudara-saudara mengerti siapa pemimpin-pemimpinmu yang hebat, luar biasa, dan amanah. Jadi itu pertama, leadership. Yang kedua, selain leadership adalah
kerjasama antara pemimpin-pemimpin itu. Ini yang saya yakini. Setelah saya pelajari, dan ini banyak ditemukan di kajian-kajian strategis dari semua pihak di luar Indonesia. Kadang-kadang orang di luar kita bisa melihat lebih jernih tentang kita. Mereka lihat Indonesia ini tidak bisa dibendung. Sekarang ini ekonomi kita sekarang ini dari apa yang disebut PPP, Purchasing Power Parity. Kalau dari besarnya GDP, kita mungkin sekarang masih ke-15 atau ke-16. Tapi kalau dari Purchasing Power Parity, umpamanya artinya 100 dolar Amerika di Jogja, kita bisa dapat lebih banyak daripada 100 dolar di Inggris umpamanya. Itu artinya purchasing power. Kita nih, kalau tidak salah, sudah ke-7. Kalau tidak salah ya Pak Atta ya. Kita sudah ke-7. Bahkan ada yang mengatakan mungkin kita ke-6. Bayangkan kita sudah ke-7 terkaya di dunia. Masalahnya adalah pemerataan. Masalahnya kekayaan ini harus kita berjuang bersama agar kekayaan ini bisa diratakan, bisa dirasakan oleh sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia. Ini perjuangan kita. Ini perjuangan kita. Ini perjuangan kita. Kalau kita jujur, kita lihat betapa ada warga negara Indonesia yang begitu hebat, tapi begitu banyak juga rakyat kita yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Ini tugas kita bersama. Jadi saudara-saudara, leadership ini nanti akan dihasilkan oleh organisasi-organisasi seperti yang kita punya, PAN, Gerindra, partai-partai lain. Saya yakin semua partai di Indonesia punya orang-orang baik dan punya orang-orang tidak baik. Mari kita akui, iya kan? Kita boleh punya jiwa kors, tapi kita juga harus introspeksi diri. Di Gerindra pun juga banyak yang kurang baik. Banyak yang baik, banyak yang kurang baik. Di semua organisasi ada yang baik dan ada yang kurang. Sekarang bagaimana yang baik-baik dari semua latar belakang bisa kerjasama? Ini pelajaran sejarah. Indonesia tidak bisa dibendung kecuali elit Indonesia tidak bisa atau tidak mau kerjasama. Kuncinya itu. Kuncinya itu. Dengan demikian, saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama, tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja. Kita mau kerja. Kita mau mengamankan kekayaan bangsa Indonesia. Kita mau hilangkan kelaparan. Tidak boleh ada orang Indonesia yang lapar. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia yang nangis karena tidak makan. Tidak boleh. Saya yakin saudara tidak terima. Saya malu. Saya dikasih pangkat jenderal oleh rakyat. Saya dipilih oleh rakyat. Siang dan malam
Kita berpikir, saya berpikir siang dan malam, bagaimana rakyat Indonesia tidak ada yang lapar. Karena itu dari dulu swasembada pangan, swasembada pangan, kita perlu swasembada pangan. Ada tokoh-tokoh Indonesia pernah katanya lebih baik import saja. Geleng-geleng kepala saya. Saya tidak punya gelar PhD, tapi saya mengerti pemikiran-pemikiran yang tergantung, yang menggantungkan nasib bangsa dengan import makan dari bangsa lain. Itu adalah pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Tidak benarnya. Ada wartawan nggak di sini? Kalau bahasa rakyat sehari-hari itu pemikiran yang konyol. Kalau mau lebih jalanan, bahasa jalanan, itu pemikiran yang luar biasa. Gobloknya. Wartawan yang ini jangan dikutip ya. Saudara-saudara, saya kira semua data ada, semua dan strategi kita sudah benar. Kita akan swasembada pangan. Perkiraan saya kita swasembada pangan paling lambat dalam 4 tahun. 4. Ya kalau mau aman 5 tahun. Tapi kita harus agak berani-berani dikit lah. 4 tahun. Dan kita harus swasembada BBM. Dan kita diberi karunia oleh Tuhan. Mungkin kita sedikit dari banyak negara seperti kita. Kita bisa 100% BBM kita hasilkan sendiri dari tanaman. Biofuel, solar dari kelapa sawit, bensin dari etanol, etanol dari tebu, etanol dari singkong, etanol dari jagung, etanol dari tanaman-tanaman. Kita bisa dan kita harus swasembada pangan, swasembada energi, ekonomi terbarukan. Ini yang dituntut oleh dunia, tidak menimbulkan polusi. Saudara-saudara, masa depan kita cerah. Akan ada hambatan, akan ada gangguan. Banyak yang tidak suka Indonesia aman dan sejahtera. Tapi kita harus kokoh. Karena itu suasana batin yang terjalin sekarang antara Gerindra PAN sama partai-partai lain, ini penting. Ini adalah wujud dari kolaborasi, wujud dari kerjasama. Kita tidak hanya omon-omon saja, kita wujudkan kerjasama, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, saya benar, saya katakan saya bersama saudara Gibran dan didukung oleh sahabat-sahabat saya koalisi, kita akan menjadi presiden, pemimpin, pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang tidak memilih kita. Dan beri kita waktu, beri kita 3 tahun, 4 tahun, kita akan buktikan rakyat yang tidak memilih kita, kita akan buktikan kita membawa kebaikan, kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kalau saya katakan kita harus kasih makan untuk semua anak-anak kita, termasuk yang di Aceh, termasuk yang di Sumatera Barat. Saya buktikan kepada saudara, saya akan buktikan bersama seluruh
barisan kita. Kita akan buktikan bahwa anak-anak Aceh, anak-anak Sumatera Barat tidak akan ketinggalan. Kita akan mengangkat mereka, kita akan membela mereka, kita akan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Jadi benar, rakyat sudah memutuskan. Kita sekarang bekerja untuk persiapan. Saya terus terang aja, kalau nggak diundang Pak Sul, saya nggak akan berdiri di podium ini. Tapi salah kalian mengundang saya, terpaksa saya bicaranya agak panjang. Betul? Ini baru poin keempat. Masih ada 18 poin lagi. Masih kuat? Ngarang kalian gak kuat. Enggak. Intinya sudah saya sampaikan. Kita berada di jalan yang benar. Masa kita salah kalau kita mau berjuang untuk anak-anak kita yang lapar? Masa kita salah kalau kita mau berjuang agar kekayaan yang diberikan Yang Maha Kuasa bisa kita amankan dan kita buat supaya semua rakyat merasakan. Kita akan beri rumah mereka yang tidak punya rumah. Dan ada yang bertanya, apa bisa? Ini aneh, belum dicoba sudah ragu-ragu. Iya kan? Mental-mental ini kalau dalam tentara, mental-mental ini tidak boleh suruh duduk manis di rumah aja. Jadi bagi mereka yang masih ragu sama kita, beri kita waktu, kita bekerja. Saudara-saudara, ada yang bertanya waktu tanggal berapa itu saya ditetapkan oleh KPU, ya kan? Bagaimana rasa saya? Apakah saya benar-benar sungguh-sungguh? Saya tidak merasa euforia, saya tidak merasa girang yang berlebihan. Saya bersyukur, tapi saya sadar betapa beratnya harapan, betapa beratnya kepercayaan rakyat yang diberikan di pundak kita. Sekarang saatnya kita bekerja. Saya berterima kasih sama Pak Jokowi. Beliau benar-benar pemimpin yang ikhlas. Beliau membantu saya. Beliau menyuruh semua menteri memberi data kepada saya. Beliau malah perintahkan saya, kau berangkat ke sini, kau berangkat ke situ, kau perkenalkan diri kepada pemimpin ini, perkenalkan diri kepada pemimpin itu. Karena kita butuh investasi. Kita butuh investasi karena kita butuh pertumbuhan. Kita butuh pertumbuhan karena kita butuh pabrik-pabrik ada di Indonesia yang banyak. Kita butuh pabrik-pabrik karena kita butuh menciptakan lapangan kerja yang terhormat bagi rakyat kita. Beliau, kamu berangkat. Dan di sini pun saya bekerja terus hampir tiap hari, belajar masalah. Dan saya terima kasih dukungan PAN kepada saya. Luar biasa, terima kasih. Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Saya mau tutup pidato saya ini dengan pantun. Pantun pertama, menyambut tamu jangan lupa diajak makan. Makanya enak ditambah buah sawo. Pak Sul Hasan yang saya banggakan, terima kasih memimpin PAN selalu setia bersama Prabowo. Pantun kedua, siang hari enaknya minum es kelapa muda, rasanya segar, sungguh
melepas dahaga. Sekarang PAN banyak kader-kader muda, tapi jangan lupa perjuangan kader-kader yang sudah setia berjuang. Saudara-saudara sekalian, selamat kepada PAN. Ini PAN sangat kreatif. Ini Gerindra harus banyak belajar. Ini Gerindra mau saya kumpulkan ini rapat kilat, rapat khusus. Ini PAN yang katanya partai bersumber dari Muhammadiyah, ya kan? Yang apa? Kental dengan semangat apa itu? Religius. Kok bisa begini apa ya? Begini happy gitu. Begini maju. Begini kreatif. Coba staf saya coba dicatat ya. Dicatat rundown yang tadi apa-apa saja ini. Saudara-saudara, sebagai penutup, ada sesuatu yang saya ingin sampaikan karena saya senang dengan kreativitasnya PAN. Saya tutup dengan PAN selalu terdepan. PAN pasti ada harapan. PAN bareng Zulkifli Hasan. Yang terakhir, selalu kita berdoa untuk rakyat kita yang dalam keadaan susah. Semoga selalu diberi kebaikan. Kita juga berdoa saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, agar mereka diberi kekuatan dan keselamatan dari kezoliman yang mereka alami. Dan semoga kita kuat. Indonesia harus kuat. Indonesia harus kaya. Indonesia harus makmur supaya kita bisa bantu saudara-saudara kita di mana-mana. Saudara-saudara sekalian. Yang paling terakhir, timnas kita sebentar lagi akan bertanding sepak bola di Paris. Ini menentukan, siapa tahu kita menang. Memang tidak ringan, tapi kita berdoa. Kalau menang kita masuk Olimpiade, saudara. Saya kira cukup sekian dari saya. Terima kasih undangan ini, kehormatan bagi saya. Dan terima kasih loyalitas, kesetiaan PAN. Kita berjuang bersama karena cinta tanah air. Ya, bersama-sama kita akan menjadi kekuatan yang baik. Kita butuh kekuatan, kita butuh kekuasaan untuk berbuat baik untuk rakyat kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga PAN selalu dilindungi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar. Selamat berjuang PAN. Terus kita berbakti kepada rakyat dan bangsa kita. Terima kasih. Selamat malam. Selesai.